Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mengawali pelajaran hari ini yaitu pelajaran PKN, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan berdoa dimulai. Siap kan? Maksudnya siap kan? Ya, sebelum belajar marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Oke, silakan masuk. Waalaikumsalam. Baju masukin baju. Aditya, Agung, Andini, Ayuni, Chelsea, Deti, Elis, Eis, Evan, Febi, Gias, Hidayat, Julfikri, Kirana, Kirani, Liana, Leo, Lilis, Maulana Yusuf, Muhammad Chandra, Muhammad Rafli, Muhammad Maulana, Fatmawati, Rehan, Rima, Ririn, Rista, Rohendi, Sairin, Saparia, Sega, Sintia Sari, Siti Maria, Siti Sayaroh, Tini, Yuliani. Oke, terima kasih. Berarti yang tidak hadir cuma 1 orang dari jumlah 36 ya. Ya. Jadi sebelum masuk ke materi, kemarin saya ada sedikit kecewa ke kalian dalam artian hasil PSS kalian masih banyak yang di bawah KKM. Jadi pertanyaan Bapak, kenapa sih? Ada apa sih? Ayo, masalahnya di mana? Ada yang ngomong, Pak, pertanyaannya atau pernyataannya terlalu panjang sehingga kami bikin pusing. Ya kan? Ada pasti yang ngomong gitu. Sengaja, karena di kurikulum sekarang itu kita diharuskan dan diwajibkan literasi. Banyak-banyak literasi, banyak-banyak membaca. Jangan hanya banyak membaca status WA. Yang akhirnya nilai yang kalian peroleh jebol. Bahkan di sini ada yang paling kecil nilai itu ada yang nilai 13 dari jumlah 100. Padahal kata Bapak, yang harus kalian kerjakan itu yang tipe menjodohkan dan salah benar. Itu poinnya ada yang 5, ada yang 6 per 1 soal. Kalau PG atau multi choice itu cuma 2 poinnya. Itu makanya ke depan kalau misalkan bentar lagi kan kita cuma 2 bulan kurang lebih ya. Kalau nggak salah Desember itu udah mulai semesteran. Jadi siapkan, insya Allah Bapak tidak akan jauh materinya dari sini. Kalaupun jauh akan dikasih kisi-kisi. Kalian tinggal menghafal. Biasanya Bapak seperti itu. Kalau misalkan Bapak Bapak jarang masuk, Bapak akan kasih kisi sini. Ini yang akan kalian pelajari dan akan muncul di soal. Nggak bakal jauh dari sana. Makanya persiapkan diri kalian. Karena mudah-mudahan orang tua kalian ada rezeki lebih. Kelas 3, udah kelas 3 ada kuliah lagi gitu. Jadi enak. Karena apa? Dengan nilai bisa membantu kalian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Makanya terima kasih yang udah melampaui KKM.
Dan yang di bawah KKM, mohon ditingkatkan kembali belajarnya. Jangan hanya baca status WA saja. Baca-baca novel, baca-baca minimal baca buku 1 hari 1 halaman. Yang penting daripada jam kos gitu ya. Untuk materi hari ini, Bapak cuma 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan literasi, siswa mampu menjelaskan tentang konstitusi. Yang kedua, melalui kegiatan ini, siswa mampu menjelaskan tentang akar sejarah konstitusi, ide pendiri bangsa, jenis konstitusi, hingga posisi atau status regulasinya. Terlalu panjang ya? Intinya, materi hari ini kita bahas tentang konstitusi. Bahwa materi hari ini tentang konstitusi. Oke, pernah dengar konstitusi? Baru hari ini, Pak. Awas. Soalnya udah 3 kelas Bapak masuk. Pernah dengar konstitusi? Pernah, Pak? Di mana? Bapak barusan. Jangan kayak gitu, guys. Pernah dengar konstitusi? Di mana? Kelas 10. Apa itu konstitusi? Ada Mahkamah Konstitusi, ada konstitusi doang. Ayo. Ya? Apa itu konstitusi? Hukum dasar. Ada lagi? Sistem. Boleh. Baca gak? Bagus ya? Sistem. Nah, pernah bawa motor? Dalam berkendara, hal apa saja yang harus kita perhatikan? Keselamatan, konsentrasi. Oke, 1 keselamatan. Untuk atau agar selamat sampai tujuan, apa yang harus kita lakukan? Bismillah, boleh. Berdoa ya sebelum. Ada lagi? Helm. Yang pokok utama mungkin helm. Kedua, yang mungkin yang sering masuk angin, pakai jaket. Nah, kalau misalkan kita lewat pos polisi tidak pakai helm, apa yang terjadi? Tilang. Nah, berarti kan ditilang itu kita melanggar ya? Ada namanya di sini tertulis dan tidak tertulis. Hukum itu ada 2. Tertulis dan tidak tertulis. Kira-kira contoh tadi itu hukum tertulis apa tidak tertulis? Benar. Sok angkat tangan siapa yang ngomong hukum tertulis. Yang benar. Sok siapa yang ngomong hukum tadi. Contoh tadi pengendara yang tidak bawa helm pakai yang bawa motor tidak pakai helm ditilang sama polisi, itu hukum tertulis. Berapa orang yang ngomong? Boleh dibagi per kelompok aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang ngomong tadi benar bohong. Cuma soalnya yang angkat tangan cuma 6 orang. Yang ngomong hukum itu, yang melanggar itu ada hukum tertulis yang pakai helm. Sekali lagi kita tegaskan, hukum yang melanggar tidak pakai helm ditilang sama polisi itu adalah hukum tertulis apa tidak tertulis? Ayo. Sebelah sini tertulis apa tidak tertulis? Yang ngomong tidak tertulis mana coba? Tuh, nggak ada. Karena ada di undang-undang. Dan jelas hukumannya. Misalkan, biasa kalau nggak salah pakai helm itu, dendanya 250.000. Bukan keinginan polisi.
tapi sudah tertulis hukuman denda atau hukuman di sana. Denda itu bisa macam-macam. Ada yang 100.000, ada itu kan sudah tercatat di kitab atau di buku peraturannya. Paham nggak? Jadi apabila ada yang melanggar itu sudah jelas akan ditilang dan akan dikenakan sanksi. Entah itu sanksi sosial, bukan, nggak ada sanksi sosial. Itu sanksi yang berupa secara denda. Kira-kira tertulis, tidak tertulis apa? Hukum yang tidak tertulis adalah contoh nggak? Kalau tadi yang tertulis mah hukum yang pengendara melanggar aturan atau misalkan korupsi itu kan jelas hukumannya berapa tahun, atau yang mencuri ayam, mencuri kambing itu kan ada jelas aturannya berapa bulan. Nah, kira-kira yang hukum tidak tertulis contoh perlakuannya apa? Ya. Kalau hukum tidak tertulis contoh kejadian atau perlakuannya seperti apa? Tetap maling tabung gas itu akan kalau dibawa ke ranah polisi, kepolisian akan dikenakan sanksi. Jelas sanksinya karena mencuri. Nah, kalau yang tidak tertulis, ayo. Melanggar norma di masyarakat. Contohnya kayak gimana? Yang kemarin digarung saya, Pak. Apa yang digarung? Oh, itu ya. Boleh gitu. Ada. Itu masalah besek ya? Nah, itu. Di sana tidak ada sanksi. Kenapa dikatakan besek apa namanya? Tingkat warga tersebut dikatakan melanggar, tapi dikenakan sanksi tapi tidak berupa uang, berupa hukuman. Cuma ada pengecualian, sanksi apa? Sanksi sosial. Benar nggak? Contohnya sanksi sosial jadi bahan pergunjingan orang lain, jadi bahan gift. Oke, lanjut ke materi. Sesuai kelompok tadi, buka di halaman 72. Buka di halaman 72. Ada? Silakan setiap kelompok masing-masing boleh membalikan posisi. Nah, gitu aja. Yang ini berarti 5 orang ya? 5 orang ya? Itu 2, 3. Itu ada 2 ya? Nyisa 2 ya? 3 orang. Ini aja 3 nih. Ini 3, ini 4. 3 orang. Oke. Tugasnya boleh untuk didiskusikan, boleh dicatat. Berdasarkan pemahaman kalian, apa itu konstitusi? Tulis buat nanti kalian cari jawabannya. Berdasarkan pemahaman kalian, apa itu konstitusi? 1, ada 3 pertanyaan. Sudah? Apa itu konstitusi? Yang kedua, ini gabung ya. 4 orang yang belakang gabung. Yang kedua, ceritakan bagaimana proses
ceritakan bagaimana proses disahkannya Undang-Undang UUD NRI. Diulang, ceritakan bagaimana proses disahkannya UUD NRI atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Disingkat aja ya, NR takutnya capek. UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi. Udah? Yang terakhir, bagaimana tantangan yang dihadapi UUD NRI atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Boleh disingkat UUD NRI ya. UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi dalam merespon perubahan di masa depan. Nyantai aja, waktunya masih panjang. Pokoknya yang dua itu berarti diceritakan ya, yang nomor dua. Ini ada air ya? Itu ya, basah. Dan diskusikan. Kelompok 1 udah? Nah, ya tadi kan udah katanya. Nah, jangan banyak-banyak itunya apa? Merangkai katanya biasa aja. Singkat, padat, jelas, dan akurat. Ayo. Yang laki-laki sudah Pan? Pan udah belum? Lid udah belum? Rin? Udah? Udah. Oke, sambil berjalan, siapa yang mau ke depan? 1 orang atau 2 orang nggak apa-apa boleh.
Satu atau dua orang boleh, nggak apa-apa. Atau mau berempat boleh. Mangga. Yang penting ada penjelasan. Nanti Bapak mengambil intisari apa yang kalian catat. Nggak ada pertanyaan, nanti Bapak menyimpul aja. Paling nanti ada umpan balik dari kalian hasil yang didiskusikan. Sebelah sini aja, agak sini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pemahaman oleh ahli konstitusi, konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara dalam ungkapan lain. Konstitusi adalah kerangka kerja framework sebuah negara yang mengatakan tentang bagaimana menjalankan dan mengorganisasikan jalanan pemerintahan. 2. Ceritakan bagaimana proses disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi. Undang-Undang 1945 dirancang sejak 29 Mei hingga 19 Juli 1945. Bersamaan dengan rencanaan perumusan dasar negara Pancasila oleh DPUPKI pada 18 Agustus 1945. PPKI mengadakan sidang yang pertama dan menghasilkan beberapa keputusan seperti pengesahan Undang-Undang 1945 yang diambil dari RUU yang disusun oleh perumusan pada 22 Juni 1945 dan juga dari panitia perancang Undang-Undang tanggal 16 Juni 1945. Menteri Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia pertama sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil. Naskah Undang-Undang 1945 pertama kali disampaikan oleh DPUPKI. Hal itu dilakukan pada sidang kedua tanggal 10 Juni sampai 17 Juli 1945. Membahas tentang bentuk negara dan pemerintah baru. Dalam sidang kedua itu dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 15 orang dan diketuai oleh Insinyur Suretamo. Panitia itu membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Suretamo dan anggota-anggota Wongsonegoro, Soekarjo, Amarani, Panji Sidik, Haji Abdul Salim dan pada 13 Juli pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Ada sidang pada sidang yang ke-12 Juli membahas tentang pembahasan perancangan undang-undang dasar tadi. Ketua perancang undang-undang dasar yaitu memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapat tanggapan dari Muhammad Hatta dan Abdul Supomo menjelaskan betapa pentingnya penyusunan undang-undang dasar. Terus bicara mengenai rancang undang-undang dasar karena pendidikan historis dan interpretasi untuk menjelaskan maksud undang-undang dasar. 3. Bagaimana tantangan yang dihadapi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi dalam merespon perubahan di masa depan. Yang pertama, perubahan dinamika politik dan demokrasi. Adanya perubahan dinamika politik dan demokrasi sulit untuk menyesuaikan karena politik zaman
zaman sekarang itu kadang acak-acakan. Yang kedua, penyesuaian dengan perkembangan hak asasi manusia. Yang ketiga, desentralisasi dan otonomi daerah, karena sekarang banyak munculnya otonomi daerah baru, sulit untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, kebinekaan dan kohesi sosial. Sekarang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sulit untuk menyesuaikan kebinekaan dan kohesi sosial karena banyak sekali keterikatan dalam hal itu. Udah? Tutup. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi konstitusi itu adalah hukum dasar di mana segala kegiatan aturan yang berlaku itu harus ada aturannya. Maaf, segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu harus ada aturan yang berlaku. Mungkin salah satunya adalah tadi adanya hukum dasar. Kalau di pemerintahan mungkin hampir keseluruhan itu adalah hukumnya hukum tertulis. Untuk misalkan untuk membeli peralatan perang harus ada aturan yang berlaku, atau memberikan bantuan harus ada aturan yang berlaku. Nah, terus yang terakhir ada penyelesaian hak. Pertanyaan nomor 3 itu apa tadi? Ya, tantangan yang hadapi. Mungkin tadi semakin kesini semakin banyak kemajuan dan banyak keinginan. Tadi kalau misalkan zaman dulu pas pada pengesahan tidak ada yang namanya HP, teknologi, dan hak dan kewajibannya pun mungkin beda dengan zaman sekarang. Mungkin sekarang contoh dari belajar aja. Zaman dulu kita hanya baca buku saja untuk belajar. Tapi makin kesini dari hasil evaluasi tentang materi konstitusi, ada yang namanya kita soroti adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di mana Undang-Undang Dasar terdiri berapa alinea? Berapa alinea? Benar. Nah, terkandung atau ada pokok pikiran. Yang paling pokok adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan persatuan dan kesatuan. Mungkin ada lagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Boleh. Tapi pokok pikirannya yang jelas melindungi segenap bangsa Indonesia. Melindungi itu bukan hanya dilindungi sama pihak keamanan, tidak. Melindungi misalkan dari kemiskinan. Mungkin ada bantuan-bantuan PKH, ya kan? Ada bantuan PIP. Melindungi peserta didik agar tidak berhenti sekolahnya. Apa? Itu materi hari ini dari tentang konstitusi. Terakhir, apa yang kalian dapat, hikmah yang kalian dapat materi ini? Dari materi yang kita bahas, karena dua kelompok yang ke depan atau yang kalian catat, kira-kira kesimpulan materi yang kalian dapat atau hikmah yang kalian dapat dari pelajaran materi ini apa? Ayo. 8 orang harus ngomong. 8 kelompok berarti. Ya. Ini gimana? Kelompok 1? Kan ada catatannya, pikiran hasil dari kalian apa? Satu aja. Mana yang lain, Dit? Saya jadi mengetahui bahwa di dalam suatu negara ini adanya konstitusi atau hukum tertinggi, di mana hukum itu bertujuan untuk
membatasi kekuasaan pemerintah dan penyelenggaraan kekuasaannya agar tidak sewenang-wenang dalam bernegara ini. Oke. Ada lagi? Yang laki-laki yang belakang coba. Coba. Menyimpulkan materi yang kalian pelajari hari ini. Kan kalau Bapak udah tadi undang-undang dasar adalah suatu mempunyai pokok pikiran melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kepada Indonesia. Nah, kesimpulan apa yang kalian dapat dari materi ini menurut kalian, bukan menurut Bapak lagi sekarang. Ayo, selain Adit, Eis, 2 orang. Ini aja yang ke depan tadi 2 orang yang ngomong, yang lain mana? Hah? Ayo, nggak ada yang disalahkan di sini. Di sini kita belajar. Gimana? Oke. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Semoga materi apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat dipahami. Nah, dan untuk persiapan semesteran supaya lebih meningkat nilainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.